Di dunia musik hanya sedikit yang benar-benar mengubah sejarah, dan Michael Jackson adalah yang paling terkenal di antara mereka. Dia dijuluki The King of Pop, namun di balik itu hidupnya lebih dari sekedar lagu, tarian, dan tepuk tangan. Dari rumah kecilnya di Gary, Indiana, dia bangkit hingga menjadi salah satu artis paling terkenal di dunia. Dia mengubah cara pembuatan musik, dan juga menjadi alasan mengapa video musik mulai menjadi seperti film. Namun demikian, kematiannya menjadi kontroversial dan banyak spekulasi bermunculan. Ada juga yang mengatakan bahwa Michael sebenarnya tidak benar-benar meninggal, dan ada juga yang bilang kematiannya dipalsukan. Apakah ini benar? Dalam video ini kita akan membahas semua hal tentang Michael Jackson. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Ini sangat membantu kami, para pembuat konten. Terima kasih banyak, dan sekarang mari kita mulai. Kesulitan keluarga dan kebangkitannya menuju ketenaran. Di sebuah rumah kecil dengan 2 kamar di Gary, Indiana, disinilah kisah seorang anak laki-laki yang akan mengubah dunia musik dimulai. Lahir sebagai anak ke-8 dari 10 bersaudara, Michael Jackson tumbuh dalam keluarga yang penuh impian, namun selalu hidup serba kekurangan. Ayah mereka, Joe Jackson, adalah seorang ayah yang keras dan sangat disiplin dengan standar yang tinggi. Baginya, tidak ada ruang untuk kesalahan. Terkadang, ketika penampilan anak-anaknya tidak sempurna, sabuk akan mengenai kulit mereka sebagai pengingat bahwa mereka harus selalu memberikan yang terbaik. Dalam beberapa wawancara, Michael mengakui bahwa sejak kecil dia sudah belajar takut pada sabuk ayahnya, sebuah ketakutan yang membekas dalam dirinya. Namun di balik hukuman-hukuman itu, Joe juga melihat bakat luar biasa dalam diri Michael. Dan di setiap lagu dan tarian anaknya, seolah-olah dia melihat harapan untuk mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Catherine, ibu dari Michael, adalah kebalikan dari suaminya. Lembut, penuh perhatian, dan menjadi sandaran yang tenang di rumah mereka. Dia adalah orang pertama yang percaya bahwa ada sesuatu yang istimewa pada Michael kecil. Meskipun lelah bekerja di Sears, dia tidak membiarkan kesempatan untuk mengasah bakat anaknya hilang begitu saja. Namun sebelum kesuksesan mereka benar-benar dimulai, tragedi pertama datang. Kematian anak bungsu mereka, Brandon, yang merupakan saudara kembar Marlon. Rasa sakit karena kehilangan itu menjadi luka yang dibawa keluarga. Tapi bukannya melemah, mereka justru semakin berusaha keras. Pada tahun 1965, Michael menjadi vokalis utama dari grup yang akan membesarkan nama mereka, The Jackson 5. Pada usia 5 tahun, suara dan energinya yang luar biasa sudah terlihat di atas panggung. Di setiap pertunjukan bakat lokal, sorak-sorai penonton selalu terdengar setiap kali dia bernyanyi dan menari, seorang anak yang seolah-olah memang dilahirkan untuk berada di bawah sorotan. Pada tahun 1967, mereka mendapatkan terobosan terbesar mereka, yaitu memenangkan Malam Amatir di Apollo Theater di Harlem. Dari sana, mereka menarik perhatian Motown Records, salah satu label rekaman paling terkenal pada masa itu. Dengan bantuan Diana Ross, mereka berhasil menandatangani kontrak pada tahun 1969. Single pertama mereka, I Want You Back, langsung meledak di radio dan naik ke posisi nomor 1 di Billboard Hot 100. Pada usia 11 tahun, Michael menjadi pusat perhatian grup. Suara, gerakan, dan karismanya langsung membuktikan bahwa dialah bintang di balik The Jackson 5. Lagu-lagu berikutnya adalah ABC, The Love You Save, dan I'll Be There. Lagu-lagu ini semakin mengukuhkan nama grup tersebut sebagai salah satu yang paling terkenal pada dekade 70-an. Namun di balik senyuman dan teriakan para penggemar, Michael perlahan mulai merasa lelah dan ingin menempuh jalannya sendiri. Seiring bertambahnya usia, mulai terbentuk dalam pikirannya impian untuk bersolo karir. Bukan hanya karena ambisi, tetapi juga karena keinginannya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya sebagai seorang seniman. Kesulitan masa mudanya, ketakutan, disiplin, dan cobaan, semua itu menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Dan dari rumah kecil di Indiana, dimulailah perjalanan anak yang akan dikenal dunia sebagai Raja Pop. Seorang anak yang tidak hanya bernyanyi, tetapi juga mengubah arah musik untuk selamanya. Dari sesi rekaman hingga menjadi bintang dunia, di usia 13 tahun, Michael Jackson memulai jalan yang akan mengubah seluruh industri musik. Dia bukan lagi sekedar anggota The Jackson 5. Dia sekarang adalah artis solo yang siap membuat nama sendiri.
Single pertamanya yang berjudul Got to Be There yang dirilis pada tahun 1971 menunjukkan emosi yang luar biasa dan kehebatan suara yang jarang terdengar dari seorang anak. Namun kebangkitan sejati Michael datang beberapa tahun kemudian. Setelah itu melalui album Off the Wall pada tahun 1979 dengan bantuan produser legendaris Quincy Jones, mereka menciptakan warna musik yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kombinasi pop, soul, funk, dan disco yang meledak di seluruh dunia. Lagu Don't Stop Till You Get Enough menjadi yang pertama populer, sebuah lagu upbeat yang langsung membawa Michael meraih Grammy Award pertamanya. Namun lebih dari sekedar penghargaan, album ini menunjukkan siapa sebenarnya Michael. Seorang artis dengan arah sendiri dan tidak takut untuk bereksperimen. Off the Wall tidak hanya sukses, tetapi juga terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Namun meskipun sebesar itu kesuksesannya, dia masih belum puas. Dalam pikiran Michael, dia masih bisa membuat sesuatu yang lebih besar lagi. Sebuah karya yang akan mengubah sejarah musik. Dan pada tahun 1982, dia merilis album Thriller. Tidak ada yang bisa menandinginya. Thriller menjadi album terlaris sepanjang masa dalam sejarah. Dengan perkiraan 66 juta kopi terjual di seluruh dunia. Tapi dampaknya tidak hanya meledak di dunia musik, tapi juga dalam visual storytelling. Dalam video musik Billie Jean, Beat It, dan terutama di Thriller sendiri, Michael menjadikan video musik sebagai sebuah seni. Video Thriller yang berdurasi 14 menit dan disutradarai oleh John Landis menampilkan Michael sebagai manusia serigala dan zombie. Sebuah mahakarya sinematik yang benar-benar mengubah segalanya. Cara orang memandang video musik benar-benar berubah. Kesuksesan Thriller sangat luar biasa. Tetap berada di nomor 1 di tangga lagu Billboard 200 selama 37 minggu. Album ini menghasilkan 7 single yang masuk 10 besar, sebuah rekor yang sulit untuk disamai. Dan pada Grammy Awards tahun 1984, Michael memenangkan 8 penghargaan, termasuk Album of the Year, sebuah momen pemecahan rekor dalam sejarah musik. Michael tidak hanya mendominasi di studio, tetapi juga di atas panggung. Moonwalk miliknya yang pertama kali diperlihatkan di acara spesial ulang tahun ke-25 Motown pada tahun 1983 langsung menjadi simbol kehebatannya. Setiap gerakan, setiap gesekan kakinya terasa seperti ada sihir. Bahkan tur kemenangan bersama saudara-saudaranya pada tahun 1984 menjadi salah satu konser terbesar di dekade itu. Penuh dengan orang, penuh dengan energi, penuh dengan legenda. Pada titik itu, dia bukan hanya seorang penyanyi atau penari. Dia sendiri menjadi standar. Michael Jackson tidak hanya membuat musik. Dia adalah alasan utama mengapa suara, tampilan, dan nuansa seluruh budaya pop berubah. Dan di setiap dentuman Thriller, dimulailah era Raja Pop sejati. Lagu-lagu hits yang menduduki puncak tangga lagu dan kesepakatan yang mengubah permainan. Saat karir Michael Jackson terus menanjak ke puncak kesuksesan, semakin jelas bahwa dia bukan hanya seorang penghibur, tapi juga seorang pebisnis yang cerdas. Dia tahu bagaimana memanfaatkan bakatnya bukan hanya untuk musik, tapi juga untuk keputusan bisnis yang cerdas. Pada tahun 1985, dia mengambil langkah yang mengejutkan seluruh industri. Michael membeli hak penerbitan lagu-lagu The Beatles seharga $47,5 juta. Dia bahkan mengalahkan tawaran Paul McCartney sendiri. Melalui kesepakatan ini, dia menjadi pemilik beberapa lagu paling berharga dalam sejarah musik, seperti Yesterday, Let It Be, dan Hey Jude. Koleksi ini memberinya jutaan dolar setiap tahun, dan nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Namun, langkah cepatnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1991, dia menandatangani kontrak dengan Sony Music yang dianggap sebagai yang terbesar. Dalam sejarah, total nilainya adalah $65 juta. Kesepakatan itu termasuk $5 juta sebagai uang muka untuk setiap album dan tambahan $1 juta sebagai bonus setiap kali sebuah album mencapai penjualan 5 juta kopi. Pada waktu yang sama, Michael juga memasuki dunia endorsement. Pada tahun 1983, dia menandatangani kontrak $5 juta dengan Pepsi, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Kesepakatan itu termasuk serangkaian iklan dan sponsor untuk tur kemenangan Jacksons. Hasilnya, pangsa pasar Pepsi melonjak 8%. Ini membuktikan bahwa apapun yang disentuh oleh Michael pasti menjadi emas. Dan seiring dia terus menjadi legenda, kekuatan finansialnya juga semakin kuat.
Pada tahun 1995, Michael menggabungkan perusahaannya ATV Music dengan Sony Music Publishing yang menghasilkan Sony ATV Music Publishing. Sebuah perusahaan raksasa yang memiliki lebih dari 250.000 lagu, termasuk di dalamnya lagu-lagu Elvis Presley, Bob Dylan, dan bahkan Taylor Swift. Pada saat kematiannya pada tahun 2009, diperkirakan kekayaan bersihnya mencapai 500 juta dolar. Hal itu menjadikannya salah satu musisi terkaya di seluruh dunia. Namun lebih dari sekedar uang, Michael meninggalkan warisan kecerdasan dan strategi. Dia membuktikan bahwa menjadi raja pop bukan hanya soal musik. Ini juga tentang berpikir di luar kebiasaan. Sementara yang lain menghasilkan uang dari bernyanyi, Michael Jackson menghasilkan uang dari memiliki hak atas musik itu sendiri. Bangkit melampaui panggung, cobaan dalam transformasi. Saat Michael Jackson mencapai puncak ketenaran, cobaan pribadi mulai datang yang menguji kekuatan dan kepribadiannya. Pada pertengahan tahun 80-an, publik mulai memperhatikan perubahan besar pada penampilannya, terutama pada warna kulitnya. Karena hal itu, muncul gosip bahwa dia sengaja memutihkan kulitnya agar terlihat seperti orang kulit putih. Namun kenyataannya, Michael memang menderita suatu penyakit. Dia menderita vitiligo, yaitu kondisi yang menyebabkan hilangnya warna alami kulit, dan lupus, yaitu penyakit autoimun yang merusak sel-sel tubuh. Untuk menyamakan warna kulitnya di depan kamera, dia menggunakan make up dan krim kulit. Sebuah keputusan yang akhirnya menjadi bahan penilaian tanpa henti. Meskipun dia ditertawakan dan dikritik, dia tidak berhenti. Pada tahun 1985, dia bekerja sama dengan Lionel Richie untuk menulis lagu We Are The World, sebuah lagu amal yang berhasil mengumpulkan lebih dari 63 juta dolar untuk membantu orang-orang yang kelaparan di Afrika. Lagu tersebut dinyanyikan bersama nama-nama besar seperti Stevie Wonder, Paul Simon, dan Tina Turner. Sebuah momen bersejarah dalam persatuan di dunia musik. Pada tahun yang sama, Victory Tour juga dimulai bersama saudara-saudaranya dan menghasilkan 75 juta dolar. Sebuah rekor baru dalam penjualan tiket dan jumlah penonton. Pada saat yang sama, dia juga tidak berhenti untuk membantu. Donasi di sini, bantuan di sana. Mulai dari United Negro College Fund hingga Make-A-Wish Foundation, Michael menjadi inspirasi dalam menggunakan ketenaran untuk kebaikan. Namun seiring ia terus meraih kesuksesan, penilaian media pun semakin keras. Sementara ia mengubah suara musik modern, orang-orang justru lebih memperhatikan hidungnya, kulitnya, dan gerak-geriknya yang aneh. Pada tahun 1987, ia merilis album Bad yang memiliki 5 lagu nomor 1 dan terjual lebih dari 35 juta kopi di seluruh dunia. Namun alih-alih memuji bakatnya, media justru lebih mempermasalahkan penampilannya. Di balik semua itu, dia tidak berhenti berkarya. Bagi Michael, musik adalah sandarannya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk dunia. Saat banyak orang meragukannya, dia menunjukkan bahwa di balik rasa sakit, gosip, dan intrik, bintang sejati akan terus bersinar. Harga ketenaran, berkarya di bawah sorotan. Sementara bisikan, gosip, dan kontroversi terus berputar di sekitar Michael Jackson, satu hal tetap jelas, karyanya tidak pernah padam. Meskipun dia terus-menerus menjadi sorotan utama tentang wajahnya, perilakunya, dan kehidupan pribadinya, dia tidak pernah berhenti berkarya. Sebaliknya, dia justru semakin mendorong batas-batas musik, film, dan seni pertunjukan. Pada tahun 1986, dia bekerja sama dengan 2 raksasa perfilman, yaitu George Lucas dan Francis Ford Coppola, untuk sebuah proyek unik yang disebut Captain EO. Ini adalah film 3 dimensi berdurasi 17 menit yang menggabungkan musik, tarian, dan efek khusus yang sangat canggih untuk zamannya. Film ini diputar di Taman Hiburan Disney, dan meskipun biayanya lebih dari 30 juta dolar, setara dengan lebih dari 70 juta dolar saat ini, film ini menjadi sukses besar. Ini adalah bukti dari pengaruh Michael yang tak tertandingi. Sebuah pernyataan bahwa dia bisa menggabungkan film, musik, dan teknologi dalam satu karya. Sementara kehidupan pribadinya menjadi pusat pembicaraan, Michael tetap sibuk di studio. Pada tahun 1987, 5 tahun setelah Thriller, Michael merilis Bad, sebuah album yang menampilkan suara yang lebih berani dan lebih agresif. Di sini dia menampilkan lagu-lagu Smooth Criminal dan Dirty Diana. Keduanya membahas tema-tema yang tidak biasa dimasuki oleh para artis pop,
seperti kekuasaan, keserakahan, dan politik seksual. Di setiap lagu dan video musik, dia menampilkan wajah baru dari budaya pop. Dengan bantuan sutradara seperti Martin Scorsese, film-film pendek yang menyertai album tersebut menjadi karya mini masterpiece. Ini bukan sekedar video musik, ini adalah kombinasi film, teater, dan revolusi dalam penceritaan visual. Namun lebih dari sekedar lagu dan tarian, warisan sejati yang ditinggalkan oleh Michael adalah inspirasi. Gerakannya, suaranya, dan gayanya telah menjadi cetak biru bagi musik pop modern. Banyak artis dari hip-hop hingga K-pop yang memandangnya sebagai panutan dan inspirasi. Dia juga yang menghapus batasan warna kulit di industri ini. Melalui bakatnya, dia membuktikan bahwa musik tidak harus putih atau hitam. Musik itu universal. Dengan setiap gerakan kakinya, dengan setiap nada suaranya, dia menunjukkan bahwa seni mampu mempersatukan seluruh dunia. Namun seiring dengan bertambahnya kesuksesannya, kelelahan dan tekanan pun kian berat. Media tidak memberinya ampun. Setiap gerak, setiap tindakan, setiap kata-katanya dianalisis, diputarbalikkan dan dijadikan berita. Namun terlepas dari semua itu, dia tetap berdiri tegak. Bukan hanya sebagai seorang artis, tetapi juga sebagai simbol dedikasi. Dalam seni, seseorang yang terus berkarya meskipun dunia melemparkan cobaan kepadanya. Dan di setiap panggung yang dia pijak, dia selalu mengingatkan semua orang. Popularitas seseorang mungkin bisa dihancurkan, tapi seorang seniman sejati tidak akan pernah kalah oleh cahaya. Era thriller adalah puncak kejayaan di tahun 80-an. Michael Jackson mencapai puncak kesuksesannya. Pada tahun 1987, dia merilis salah satu album yang paling dinantikan dalam sejarah musik. Bad, album yang menjadi penerus thriller, semakin mengukuhkan tahtanya sebagai raja pop. Dan seperti yang diharapkan, dia tidak mengecewakan. Bad menjadi fenomena global. 5 lagu dari album ini secara bersamaan masuk ke posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100, termasuk I Just Can't Stop Loving You, Bad, dan Man in the Mirror. Secara keseluruhan, lebih dari 35 juta kopi telah terjual di seluruh dunia. Dan hal ini semakin menegaskan bahwa Michael bukan hanya seorang performer, dia adalah seorang revolusioner dalam musik. Untuk mendukung album tersebut, Michael meluncurkan tur dunia solo pertamanya, yaitu Bad World Tour. Tur ini berlangsung selama 16 bulan, ada 123 konser di 15 negara, dan menghasilkan lebih dari 125 juta dolar. Itu adalah pendapatan terbesar dalam sejarah seorang artis solo pada saat itu. Setiap penampilan seperti sebuah film, dikoreografikan dengan sempurna, penuh cahaya, api, dan emosi. Dengan setiap moonwalk dan nada tinggi, seolah-olah Michael menunjukkan bahwa tidak ada yang seperti dia. Pada tahun 1988, dia merilis autobiografinya yang berjudul Moonwalk yang dia tulis sendiri. Di sini, untuk pertama kalinya, publik melihat di balik topengnya. Bagaimana dia memulai, kesulitan yang dia alami di tangan ayahnya, dan disiplin keras yang mendorongnya menuju kesuksesan. Dalam tahun pertama, lebih dari 500.000 kopi langsung terjual. Ini adalah bukti nyata bahwa dunia tidak hanya haus akan musiknya, tetapi juga kisah hidupnya. Pada tahun yang sama, Michael membeli sebidang tanah yang sangat luas di Santa Barbara County, California, Neverland Valley Ranch yang terkenal. Tempat ini memiliki 2.700 hektar, ada taman hiburan, kebun binatang, dan bioskop pribadi. Bagi Michael, ini adalah surga baginya. Sebuah tempat di mana dia bisa menjadi anak-anak lagi, jauh dari hiruk-pikuk kamera dan berita utama. Namun bagi orang lain, tempat ini menjadi simbol kepribadiannya yang unik dan kecintaannya pada dunia ajaib masa kecil. Di balik kesuksesannya, dia tidak pernah merasa puas. Pada tahun 1989, dia menandatangani kontrak senilai 65 juta dolar yang memecahkan rekor dengan Sony Music. Itu adalah yang terbesar untuk seorang artis rekaman pada masa itu. Termasuk di dalamnya adalah 5 juta dolar sebagai uang muka untuk setiap album, dan 1 juta dolar bonus untuk setiap album yang terjual lebih dari 5 juta kopi. Pada akhir dekade itu, Michael berada di puncak dunia. Dia mengubah musik, cara pembuatan video musik, dan bahkan konsep superstar itu sendiri. Namun seiring sorotan semakin terang, bayang-bayang dalam hidupnya pun semakin dalam. Tekanan yang berat, kelelahan, dan terus-menerus. Penilaian media perlahan-lahan menumpuk seperti ombak yang pada akhirnya akan berbalik melawannya. Namun pada masa ini tidak ada keraguan.
Michael Jackson bukan hanya seorang penghibur. Dia yang mendefinisikan ulang budaya pop dan menjadikan hal biasa sebagai sesuatu yang mustahil di dunia musik. Kehidupan ganda, dunia tersembunyi sang raja pop. Saat Michael Jackson semakin naik ke puncak ketenaran, kehidupan pribadinya justru semakin kacau dan misterius. Pada tahun 1994, dunia dikejutkan oleh sebuah berita. Michael menikah dengan Lisa Mary Presley, putri dari legenda rock and roll Elvis Presley. Sebuah pernikahan yang mengejutkan semua orang. Beberapa orang senang, tapi banyak juga yang meragukan. Banyak yang mengatakan bahwa ini hanyalah aksi publisitas. Sementara yang lain bertanya-tanya apakah cinta mereka benar-benar tulus atau ini hanya cara untuk mengubah citra sang penyanyi setelah berbagai kontroversi. Namun Michael tidak gentar. Di tengah keraguan media dan publik, ia tetap melanjutkan karirnya dan proyek-proyek yang bermakna. Pada tahun 1995, ia merilis salah satu proyeknya yang paling ambisius. Album History, Past, Present, and Future Book 1. Ini adalah satu set double disc yang digabungkan. Lagu-lagu klasiknya dan lagu-lagu barunya. Single pertama berjudul Scream, duet bersama saudara perempuannya Janet Jackson, adalah sebuah respons berani terhadap media. Di sini ditunjukkan kemarahan dan pernyataan Michael terhadap penilaian terus-menerus dan berita palsu yang diarahkan kepadanya. Dan bukan itu saja, video musik dari album ini seperti Scream dan Earth Song disebut sebagai mini movie karena besarnya produksi. Earth Song adalah lagu yang sangat kuat tentang kerusakan alam dan penyalahgunaan hewan yang berhasil mencapai nomor 1 di banyak negara dan menyoroti isu-isu yang sering dihindari oleh industri musik. Namun di balik semua penghargaan itu, dunia Michael mulai runtuh. Setelah 2 tahun bersama, Michael dan Lisa Mary Presley berpisah pada tahun 1996. Muncul desas-desus tentang ketidaksepahaman dan rencana keluarga yang tidak terlaksana. Pada tahun yang sama, dia menikah lagi dengan seorang perawat bernama Debbie Rowe yang dia temui di dokter kulit yang merawatnya. Mereka bersama-sama memiliki 2 anak yaitu Prince dan Paris Jackson. Namun setelah 3 tahun, mereka pun berpisah pada tahun 1999. Sambil terus menjadi seorang ayah, penampil dan filantropis, penampilan fisiknya perlahan-lahan mulai menjadi misteri. Michael semakin kurus, kulitnya semakin putih, dan bentuk wajahnya berubah seiring berjalannya waktu. Karena hal itu, ia menjadi topik favorit tabloid yang mengeluarkan berbagai spekulasi tentang operasi, obat-obatan, bahkan kesehatan mentalnya. Banyak orang mengatakan bahwa dia sengaja menghilangkan identitas kulit hitamnya. Sementara yang lain mengatakan bahwa itu hanyalah akibat dari penyakit vitiligo yang dideritanya dan rasa tidak percaya diri yang dibawanya sejak kecil. Apapun yang sebenarnya, masyarakat benar-benar merasakan bahwa tekanan menjadi raja pop ada harganya. Dan itu adalah hilangnya sisi pribadinya secara perlahan. Meskipun banyak cobaan, Michael tetap tidak berhenti berkarya. Pada tahun 1997, ia merilis Blood on the Dance Floor, History in the Mix, sebuah album remix yang penuh dengan pengaruh elektronik dan dance. Lagu utama dari album ini menggema ke seluruh dunia. Ini membuktikan bahwa bahkan di tengah kontroversi, dia masih mampu menciptakan musik yang mendominasi. Menjelang akhir abad ke-20, dia tetap menjadi salah satu yang paling terkenal orang di planet ini. Dicintai oleh jutaan orang, tetapi selalu diawasi di bawah mikroskop media. Dia adalah seorang legenda yang terbelah antara 2 dunia. Bintang pop yang dilihat semua orang, dan jiwa pribadi yang sudah lama ingin keluar dari sorotan. Harga dari ketenaran, perjuangan untuk keadilan. Di puncak popularitas Michael Jackson, bukan hanya keberhasilan yang datang dalam hidupnya, termasuk juga cobaan-cobaan terbesar yang bisa dihadapi oleh seorang artis. Saat dia mencapai puncak kesuksesan, perlahan-lahan mulai bermunculan kasus, kontroversi, dan intrik yang akan menguji nama dan kepribadiannya. Pada tahun 1993, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Jordan Chandler menuduh Michael melakukan pelecehan. Sebuah berita yang mengguncang tidak hanya Amerika tetapi juga seluruh dunia. Berita itu dengan cepat menyebar di surat kabar, televisi, dan radio dan menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah musik. Michael bersikeras bahwa dia tidak bersalah, tetapi untuk menghindari persidangan yang panjang dan kerusakan yang lebih besar pada karirnya, dia setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut di luar pengadilan. $22 juta dibayarkan kepada keluarga Chandler. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa dia bersalah.
Namun bagi yang lain ini hanyalah cara untuk menghindari masalah yang lebih besar. Disinilah citra Raja Pop mulai runtuh di mata sebagian orang. Idola musik yang dulunya sempurna kini diawasi oleh tabloid dan menjadi target para oportunis. Meskipun dia terus memberikan donasi kepada anak-anak dan mereka yang membutuhkan melalui Heal the World Foundation, itu tidak cukup untuk meredam gosip dan tuduhan terhadap dirinya. Saat milenium baru dimulai, situasinya menjadi semakin sulit. Utangnya semakin menumpuk karena gaya hidup mewah dan mahalnya biaya perawatan Neverland Ranch. Kasus-kasus terhadap dirinya juga semakin banyak, termasuk dari mantan rekan bisnisnya. Namun meskipun demikian, dia tidak berhenti membantu. Dia menyumbangkan jutaan dolar ke rumah sakit, panti asuhan, dan proyek amal di berbagai belahan dunia. Pada tahun 2005, kepribadiannya kembali diuji. Dia terlibat dalam kasus lain yang berkaitan dengan pelecehan. Namun kali ini, dia menjalani seluruh proses persidangan. Setelah perjuangan panjang di pengadilan, dia dibebaskan dari semua tuduhan. Namun meskipun dia menang di pengadilan, luka pada reputasinya tetap ada. Orang-orang yang dulu mengaguminya kini terbagi. Ada yang masih percaya padanya dan ada juga yang benar-benar meninggalkannya. Tapi di balik semua itu, dia tetap terus berjuang. Bukan hanya untuk namanya, tetapi juga untuk kebenaran dan seni yang sangat dia cintai. Di dunia yang penuh dengan ketenaran, uang, dan kekuasaan, Michael Jackson menjadi pengingat hidup bahwa kesuksesan selalu ada harganya. Dan dalam kasusnya, harga dari ketenaran adalah ketenangan hidupnya sendiri. Setelah kematiannya, beredar sebuah rumor yang aneh. Kata orang, Michael Jackson diam-diam masuk Islam sebelum dia meninggal. Gosip itu bermula dari tanda-tanda yang konon ada dan cerita-cerita di tabloid. Katanya ada foto-fotonya mengenakan pakaian tradisional Muslim. Ada laporan bahwa dia mempelajari ajaran Islam, dan ada bisik-bisik bahwa dia bahkan mengganti namanya menjadi Mikhail. Sementara berita menyebar, semakin banyak spekulasi yang bermunculan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa mereka melihatnya bersama tokoh Muslim terkenal seperti Cat Stevens yang sekarang dikenal sebagai Yusuf Islam. Dan katanya inilah yang mempengaruhinya. Sementara yang lain mengatakan bahwa dia terbawa oleh masa-masa penuh cobaan. Dan katanya dia ingin memulai hidup baru dengan keyakinan yang berbeda. Namun keluarganya sendiri dengan cepat membantah hal itu. Menurut Jermaine Jackson yang sendiri masuk Islam pada tahun 1989, Michael tidak pernah mengucapkan syahadat. Iman yang membuktikan seseorang sebagai seorang Muslim. Bahkan anggota keluarga lainnya mengatakan bahwa meskipun Michael sangat menghormati berbagai agama, dia tetap menjadi seorang Kristen sampai hari-hari terakhirnya. Namun spekulasi tetap saja tidak berhenti. Pada tahun 2010, mantan pengawal Michael yang bernama Matt Fides muncul dalam sebuah wawancara dan dia mengatakan bahwa penyanyi tersebut benar-benar masuk Islam pada tahun 2008. Namun banyak orang meragukan kredibilitas Fides, terutama ketika dia mengeluarkan cerita-cerita lain yang tampaknya dilebih-lebihkan dan tidak memiliki bukti yang kuat. Seperti banyak bagian dalam kehidupan Michael Jackson, kebenarannya tetap menjadi misteri. Ada yang percaya bahwa itu adalah simbol dari pencarian tanpa akhir manusia akan rahasia di balik citranya. Gagasan bahwa bahkan dalam kematian, dia tetap menjadi misteri. Yang lain percaya bahwa ini hanyalah bukti bahwa Michael adalah seseorang yang memiliki iman yang mendalam dan menghormati semua agama. Namun dia tidak pernah meninggalkan asal-usulnya. Sampai sekarang, pertanyaan itu masih tetap terbuka. Apakah ini hanya cerita yang dibuat-buat oleh media atau rahasia yang disembunyikan sampai pemakamannya? Hanya satu hal yang pasti, seperti musiknya, bahkan sosoknya terus diperdebatkan, dibicarakan, dan dikagumi di seluruh dunia.